Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan, hiduplah seorang petani bernama Pak Kur beserta istri dan ketiga anaknya. Hidup Pak Kur tidak mudah. Hasil panen yang terus gagal, utang yang menumpuk, serta kebutuhan rumah tangga yang tak pernah habis membuat Pak Kur sering terjaga di tengah malam. Ia selalu menatap atap rumahnya sambil memikirkan jalan keluar. Ia ingin memberi keluarganya kehidupan yang layak, tapi seolah-olah dunia menentangnya. Setiap kali hujan deras datang, ladangnya terendam banjir, membunuh tanaman yang baru ia tanam dengan susah payah. Musim kemarau membuat tanahnya kering dan pecah-pecah. Sedikit demi sedikit, asa dalam hatinya mulai pudar. Pada suatu malam, saat Pak Kur berjalan pulang setelah bekerja dari ladang, ia berpapasan dengan seorang tetua desa yang jarang ditemuinya. Tetua itu memperhatikan wajahnya yang penuh kelelahan, lalu mendekat dan berbisik, "Kamu butuh uang kan? Kamu butuh rezeki yang tidak putus? Mungkin ada jalan lain?" Pak Kur menatap tetua itu dengan penuh rasa penasaran. "Maksud Bapak?" tanya Pak Kur dengan ragu. Tetua itu memandang ke kanan dan ke kiri untuk memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Dengan suara pelan ia berkata, "Ada cara untuk mendapatkan kekayaan dalam sekejap tanpa harus menunggu hasil panen. Tapi ini caranya terlarang, dan kau harus siap menanggung semua risikonya." Pak Kur kaget. Ia sudah sering mendengar cerita tentang pesugihan, yaitu ritual terlarang yang konon dapat mendatangkan harta dan kekayaan dengan cepat. Tapi cerita-cerita itu lebih sering dianggap sebagai dongeng oleh orang-orang di kampungnya. Meskipun demikian, Pak Kur mulai merasa terpikat. Di benaknya muncul bayangan ladang yang subur, rumah yang layak untuk keluarganya, dan anak-anaknya yang tak lagi menahan lapar. "Di mana aku bisa menemukan orang yang bisa membantuku?" tanya Pak Kur kepada tetua itu dengan suara yang agak bergetar. Tetua itu tersenyum tipis. "Kau pergilah ke hutan belakang di desa. Ada rumah kayu kecil di tepi sungai. Ketuk saja pintunya 3 kali saat malam purnama. Dan katakan, kau ingin bertemu dengan Kisaka." Malam itu Pak Kur gelisah di rumahnya. Pikirannya bercampur aduk antara keinginan untuk mendapatkan kekayaan dan ketakutan akan akibat dari pilihannya yang akan dia ambil. Di saat bulan purnama mulai naik dari langit, ia pun pergi ke hutan dengan langkah ragu namun tak bisa dihentikan. Hutan itu sunyi dan gelap, hanya ditemani oleh suara-suara bulu hantu yang serak, serta ranting-ranting yang seolah mengikuti setiap langkahnya. Setelah menempuh perjalanan melewati pepohonan yang menjulang tinggi, Pak Kur akhirnya menemukan sebuah gubuk kayu reot di tepi sungai kecil. Dengan hati-hati, ia mengetuk pintu 3 kali. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berwajah menyeramkan membukakan pintunya. Wajahnya penuh keriput, matanya kecil dan tajam, serta kulitnya tampak kering seperti kayu lapuk. Inilah Kisaka, seorang dukun sakti yang konon mampu memanggil makhluk gaib
untuk memenuhi keinginan manusia. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Kisaka dengan suara berat yang bergema dalam kegelapan. Pak Kur menelan ludahnya, dan ia pun berbisik, Aku ingin rezeki yang melimpah. Aku ingin kekayaan yang tak akan habis-habisnya." Kisaka tersenyum licik, memperlihatkan gigi kuningnya yang runcing. "Kekayaan selalu ada harganya," katanya sambil menunjuk ke arah sungai. "Ritual ini akan memberimu semua yang kau inginkan. Tapi kau harus siap menanggung beban dari makhluk yang akan menjadi penjagamu. Dan ingat, setiap 7 hari kau harus memberi sesajen berupa darah segar. Dan jika kau gagal memberikannya, dia akan datang menagih bayaran dengan caranya sendiri." Pak Kur tidak berpikir panjang lagi. Ia menyanggupi syarat yang diberikan oleh Kisaka, bahkan meski hatinya mulai bergemuruh dengan rasa takut. Mereka segera memulai ritual di tengah malam, diiringi dengan bacaan mantra yang terdengar aneh dan tidak dimengerti. Pak Kur hanya bisa menahan nafas, melihat kilatan cahaya redup yang berputar di sekeliling Kisaka, hingga akhirnya semua menjadi sunyi. Setelah ritual selesai, Kisaka memberikan sebilah keris kecil kepada Pak Kur. "Simbol perjanjianmu dengan makhluk penjaga. Simpan ini di rumahmu, dan ia akan menjagamu," katanya singkat. Sejak malam itu, hidup Pak Kur mulai berubah. Ladangnya yang dulu kering dan tidak subur, kini seolah berubah menjadi kebun yang penuh dengan tanaman yang tumbuh lebat. Uang mulai datang tanpa henti, dan hutang-hutangnya cepat terlunasi. Namun, kebahagiaan ini tidak berlangsung dengan lama. Seminggu setelah ritual, Pak Kur mulai mendengar suara-suara aneh di sekitar rumahnya. Di malam hari, terdengar langkah-langkah berat di luar rumahnya. Seakan ada seseorang atau sesuatu yang sedang mengelilingi rumah. Setiap kali ia memberanikan diri untuk melihat keluar, tidak ada siapapun di sana. Istri dan anak-anaknya juga mulai merasa ketakutan karena sering merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti rumah mereka. Semakin hari, keadaan semakin tak tertahankan. Suara-suara aneh itu semakin sering terdengar. Istri Pak Kur beberapa kali terbangun di tengah malam karena merasa ada sosok yang berdiri di pojok kamarnya, menatapnya dalam kegelapan. Bahkan anak bungsunya mengigau setiap malam, menyebut-nyebut sosok hitam yang ia lihat dalam mimpinya. Pak Kur mulai panik. Ia mencoba memenuhi semua permintaan sesajen yang diisyaratkan oleh Kisaka. Tetapi rasa takut itu tak juga menghilang. Suatu malam, anak sulungnya terbangun dengan tubuh yang gemetar. Ia melihat sesosok bayangan besar yang berdiri di pintu kamarnya, dengan mata merah menyala yang memandang lurus ke arahnya. Pak Kur tahu bahwa ini adalah peringatan dari makhluk penjaga pesugihan. Ia mencoba menenangkan keluarganya, meski hatinya sendiri dipenuhi oleh ketakutan. Malam itu, saat seluruh keluarganya terlelap,
Pak Kur kembali mendengar langkah-langkah berat di dalam rumahnya. Suara itu semakin lama semakin mendekat ke kamarnya. Ia menahan nafas, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Namun tiba-tiba, suara berbisik terdengar di telinganya. Suara itu berat dan mengerikan, seperti suara dari dunia lain. "Aku datang menagih janji," suara itu berbisik. Dengan tubuh gemetar, Pak Kur berlari keluar rumah, menuju ruang tengah. Di sana ia melihat sosok hitam besar dengan mata merah yang menyala di tengah kegelapan. Makhluk itu menatap Pak Kur seolah-olah menuntut sesuatu darinya. Pak Kur memohon ampun, berteriak histeris, namun makhluk itu hanya diam menunggu. Sosok itu mulai mendekat, dan semakin dekat, hingga Pak Kur bisa merasakan hawa dingin menusuk tulangnya. "Aku akan datang lagi setiap malam, sampai kau bayar semua janjimu," bisik makhluk itu, lalu menghilang dalam kegelapan. Keesokan paginya, Pak Kur menghilang. Istrinya yang panik mencari ke seluruh penjuru desa, tetapi tak ada yang tahu kemana ia pergi. Rumah mereka kini terasa dingin dan sunyi. Orang-orang desa pun mulai bergosip tentang Pak Kur yang konon telah menjadi korban pesugihan. Beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam di sekitar rumah Pak Kur setiap malamnya. Kisah Pak Kur menyebar di desa, menjadi peringatan bagi siapapun yang berniat mencari kekayaan dengan cara pesugihan. Sampai hari ini desas-desus terus beredar bahwa Pak Kur masih berkeliaran di tengah hutan, terperangkap dalam dunia gaib bersama makhluk yang pernah ia panggil. Orang-orang percaya setiap malam purnama, sosok bayangan itu akan kembali menghantui desa, menjadi pengingat bagi semua orang yang akan akibat pesugihan. Dan setiap kali ada orang yang tersesat di hutan itu, mereka berkata bahwa suara Pak Kur masih terdengar memohon ampun, selamanya terjebak dalam kesalahan yang tak bisa ia tebus. Dari kisah Pak Kur menjadi peringatan bagi orang-orang desa untuk tidak mengulangi kesalahannya. Meski harta bisa datang sekejap, harga yang harus dibayar jauh lebih mengerikan. Dan setiap malam purnama, orang-orang percaya bahwa sosok bayangan itu akan muncul di pinggir desa, mengingatkan mereka pada sosok Pak Kur yang menyerahkan segalanya demi kekayaan sementara.